lisan memang tidak bertulang. Jika yang keluar baik-baik bisa buat orang jadi senang. Jika yang keluar tidak baik, orang jadi sakit hati. Kalau bagian tubuh terluka karena senjata tajam, bisa diobati, bisa cepat sembuh. Tapi kalau hati luka karena lisan yang kasar, yang menyakitkan, lama sembuhnya. Karena itu dipesan Nabi, atibil kalam, perbaiki selalu perkataanmu. Wa min ajami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana amadaya wasi'al habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa bushra lana masyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wal ali wa sahbihi thumma tabi'ina lahum ahlut tuqa wan nuqa wal hilmi wal hikami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Yang selanjutnya kita niatkan untuk Bapak Haji Fauzi Bowo, semoga senantiasa Allah beri kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga buat guru-guru yang pernah mengajar di kediaman Bapak Fauzibowo ataupun di masjid ini, Muallim Syafi'i Hazami, Kiai Haji Mursidi, Kiai Haji Kazruni. Semoga Allah Ta'ala jadikan kuburnya bagian taman surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hamdihi, subhanallah
Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini hadil qabul wa ta'ami kulli sulmamul ila hadratir rasul wa ala niyan Allah ta'asyamur rahman wa firaiskirul jannah wa ila arwa jami'alika Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Yang terhormat Ustaz Haji Bahtir Amin beserta seluruh jamaah taklim Masjid Jami Tangkuban Perahu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa bermuajahah, bertemu kembali di Masjid Tangkuban Perahu dalam rangka beribadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat. Semoga kita selamat di dunia, selamat juga di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atibil kalama wa abshis salama wasilil arhama wasalli bil lail wan nasu niyam summa dukhulil jannata bisalam. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Di malam pembukaan taklim malam Jumat Masjid Jami Tangkuban Perahu, dalam sebuah sabdanya Nabi berpesan kepada kita umatnya, atibil kalam, perbaiki ucapanmu, karena setiap yang keluar dari lisan selalu dalam catatan dua malaikat Allah kiraman katibin, malaikat raqib dan malaikat atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut manusia, dari lisan manusia, kecuali dalam catatan malaikat raqib. Maka dipesan oleh Nabi, atibil kalam, perbaiki selalu ucapanmu, karena ucapan yang baik itu bernilaikan sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah, berpahala.
lisan memang tidak bertulang. Jika yang keluar baik-baik bisa buat orang jadi senang. Jika yang keluar tidak baik, orang jadi sakit hati. Kalau bagian tubuh terluka karena senjata tajam, bisa diobati, bisa cepat sembuh. Tapi kalau hati luka karena lisan yang kasar, yang menyakitkan, lama sembuhnya. Karena itu dipesan Nabi, atibil kalam, perbaiki selalu perkataanmu. Satu. Yang kedua, pesan Nabi, wa absis salam, ciptakan kedamaian, sebarkan kedamaian, ucapkan salam. Orang yang sedang ada dalam kendaraan roda 4 mengucapkan salam kepada orang yang ada di kendaraan roda 2. Orang yang berada di atas kendaraan roda 2 mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang sedang ada di pinggir jalan. Itu akhlak, ada aturan-aturannya. Jika ada orang lewat di hadapan kita, tidak ada kata, tidak ada salam, jadi bahan pertanyaan, ini orang Islam apa bukan? Tapi begitu ia jumpa kita, dia ucapkan salam, hati ini berkata, oh kalau begitu sama dengan kita. Ketika kita berada di suatu daerah, bukan daerah kita, jika kita berada di tempat itu tidak mengucapkan salam, jadi bahan pertanyaan. Jadi tidak ada rasa kedamaian, yang ada hanya rasa kecurigaan. Karena itu Nabi berpesan, wa absis salam, tebarkan kedamaian, ucapkan salam. Wasilil arham, pesan yang ketiga, disuruh sambung silaturahmi. Ada silaturahmi harian, ada silaturahmi mingguan, ada silaturahmi bulanan, ada silaturahmi tahunan. Silaturahmi tahunan ini selepas kita melaksanakan ibadah puasa. Silaturahmi itu namanya halal bihalal. Di negara Arab enggak ada halal bihalal. Di Yaman tidak ada halal bihalal. Di Mesir tidak ada halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di negara Republik Indonesia. Ini tanda kejeniusan ulama-ulama Indonesia. Emang ada di Quran, di surat yang kedua, Allah pertama kali menurunkan kalimat halal di surat yang kedua. Ya ayyuhan nasu kulu min thayyibat. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Itu kalimat halal yang pertama
turunkan. Halal itu sumber katanya al-hillu. Halla yahillu halalan, artinya terurai, sudah selesai, sudah bersih, sudah halal. Halal yang pertama hubungan kita kepada Allah melalui ibadah udah beres. Melalui ibadah puasa dosa sudah diampuni. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dilandasi iman, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa dan kesalahannya. Dalam hadis lain, kayauma waladathu ummu, bersihnya itu kayak bayi baru dilahirkan, belum ada dosa. Seperti itu. Maka halal yang pertama hubungan manusia kepada Allah sudah bersih, sudah halal, sudah terurai, sudah selesai. Tinggal hubungan sama manusia. Sebab ayatnya satu paket. Hablum minallah wa hablum minan nas, satu paket. Duribat alaihimuz zillah ainama sukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan manusia dalam kehidupan dengan berbagai macam kehinaan. Illa, kecuali yang tidak terkena kehinaan itu hablum minallah wa hablum minan nas, orang yang dapat menjalin dua hubungan, hubungan kepada Allah dengan ibadah, hubungan kepada sesama manusia dengan silaturahmi. Silaturahmi harian, silaturahmi mingguan setiap Jumat, silaturahmi bulanan, pengajian bulanan, silaturahmi tahunan, halal bihalal. Kenapa pakai ada huruf ba-nya di tengah? Halal bihalal. Kenapa enggak halal halal? Seorang ulama yang bernama Ibnu Hisham Al-Ansari mengatakan huruf ba itu memiliki makna 14 makna. Yang pertama, huruf ba itu artinya musafahah, bersalaman. Kalau orang salaman itu ada proses sentuhan kulit tangan. Makanya ada seorang mahasiswa mendapatkan gelar doktor, dia meneliti huruf ba yang ada di ayat firman Allah surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biruusikum. Perintah wudu sebelum sholat, ketika basuh wajah, biwujuhikum, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum. Enggak ada huruf ba-nya.
Wa aidiakum ilal marafiq, enggak ada huruf ba-nya. Tapi kenapa ketika membasuh kepala ada huruf ba-nya? Amsahu biru'usikum. Kata Ibnu Hisham Al-Ansori, ba dalam ayat itu artinya saat kita membasuh kepala. Aturan ilmu fikih syariat beragama untuk ibadah sholat ini, kulit tangan saat kita membasuh kepala merasa wudhu kita sempurna kalau sudah bersentuhan ketika mengantarkan air ke bagian anggota wudhu. Maka kalau rambutnya tebal, sunat digini-giniin, dikucak-kucak. Suka ada tuh yang rambutnya kribo. Zaman dulu penyanyi rock and roll namanya Ahmad Albar, tuh rambutnya begitu. Kalau yang memiliki rambut begitu saat wudhu digitu-gituin. Kalau itu air sudah tersentuh di bagian kulit kepala anggota wudhu, itu namanya biru'usikum, sentuhan kulit jari tangan dengan menyentuh kulit kepala salah satu di antara anggota wudhu. Satu. Maka musofahah di dalam huruf ba itu artinya bersalaman. Halal bi halal. Dengan bersalaman, prasangka buruk yang kemarin waktu Ramadan begitu ketemu sama kita buang muka itu orang, padahal mukanya cuma satu. Kenapa dibuang? Buang muka, nggak ada sapa, nggak ada ucapan, begitu aja. Timbul nih perasaan yang nggak baik. Kenapa ini dia jadi begini nih sama aku? Mungkin kemarin beda pilihan, dia nomor 2, aku nomor 1. Mungkin ini nih terus nih. Itu waktu Ramadan. Begitu Lebaran ketemu salaman. Begitu sudah bersentuhan, hilang tuh perasaan. Terurai sudah, beres sudah, selesai sudah. Gua kira marah kali sama gua. Enggak, habis salaman malah minta rokok lagi. Kalau udah minta rokok tambah akrab. Maka makna huruf ba yang kedua musohabah. Yang pertama musofahah, yang kedua musohabah. Setelah salaman itu tambah persahabatan, semakin erat, semakin dekat. Makna huruf ba yang ketiga muqarabah, semakin dekat. Kalau kemarin sebelum diumumkan di MK masih jauh rasanya, tapi begitu udah diumumkan di MK, wah, udah senyum, udah sapa, udah ada tutur kata. Itu ada musofahah, ada musohabah, ada mubasyarah, ada mukalama. 14 makna satu huruf ba. Malam ini saya kasih 4, nanti Jumat yang akan datang 4, Jumat yang akan datang 4, jadi 14. Kalau saya kasih sekarang semua habis saya tak. Halal bi halal. Apa yang menyebabkan silaturahmi itu terkendala? Kata
kata Allah urusannya juga terkait dengan urusan dunia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di Quran kalimat yang artinya manusia banyak. Ada basyarun, manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Ada lagi yang artinya manusia, Bani Adam. Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ada lagi yang artinya al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada lagi al-insan, manusia. Sampai ada surat di Al-Quran namanya surat Al-Insan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Itu surat Al-Insan. Di dalam surah Al-Alaq itu kalimat Al-Insan Allah ulang sampai 3 kali. Pertama, khalaqal insana min alaq. Yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Yang ketiga, kalla innal insana layatgha. Sampai 3 kali diulang. Yang pertama, khalaqal insana min alaq. Informasi dari Allah kalau kita manusia diciptakan dari darah. Al-alaq, darah. Kenapa dari darah? Ini diturunkan merupakan kritikan sekaligus bahan renungan. Kritikan kepada manusia yang hidup di zaman jahiliyah, sudah menjadi kebiasaan minum darah, makan darah. Kalau ada masalah sepele sering berakhir dengan pertumpahan darah. Ini renungan buat manusia-manusia berikutnya agar tidak terprovokasi dengan hal-hal yang bisa menjadikan pertumpahan darah. Kemudian khalaqal allamal insana ma lam ya'lam. Yang tadi diciptakan dari darah, Allah Ta'ala angkat tuh derajat manusia. Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan diajarkan Allah kepada manusia dari yang belum tahu menjadi tahu. Itu Nabi Adam diajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan oleh Allah akan seluruh nama-nama yang ada di dunia. Ini yang kecil manis namanya anggur. Ini yang hijau pahit namanya pare. Ini yang besar berduri dalamnya manis namanya duren. Itu Nabi Adam diajarkan oleh Allah akan nama-nama yang ada di atas dunia. Ini nanti ada kelompok Bani Israel, ada kelompok kaum Ad. Udah dikasih tahu di Quran ada. Udah ada tuh komunitas-komunitas.
Ini kelompok yang disebut kadrun. Oh, nggak ada kadrun, nggak ada. Kadrun mah buatan sekarang. Ini kelompok kampret, nggak ada. Yang di Quran itu 6.666 ayat, 20% itu isinya tentang sejarah. Sejarah kehidupan Nabi Rasul umat-umat terdahulu. Nahnu nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kata Allah, kami kisahkan kehidupan Nabi Rasul umat-umat terdahulu agar kamu bisa mengambil pelajaran. Pak tabiru ya ulil absor, Pak tabiru ya ulil albab, ambil tu iktibar, ambil tu pelajaran dari cara hidup orang-orang terdahulu. Ada orang yang sombong, berakhir dengan sebuah kehinaan, mengaku dirinya Tuhan. Kenapa sampai melampaui batas? Manusia kok ngaku Tuhan, malah ada yang berani nelpon Tuhan. Tuhan ditelepon, nanya kapan lebaran. Disuruh lebaran sama Tuhan hari Minggu, lebaran duluan dia. Di Gunung Kidul kemarin, saya lagi minta nomornya nih, saya mau telepon. Iya. Berlanjut, setelah diajarkan oleh Allah dari hal-hal yang belum kita ketahui menjadi kita tahu, itu derajat manusia diangkat dengan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Manusia diajarkan oleh Allah dari yang belum tahu menjadi tahu. Maka tumbuh di hati kita ini rangsangan untuk datang ke majelis, untuk mencari tahu, untuk menambah ilmu. Itu yang Allah perintah sama Nabi Muhammad, minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah hai Muhammad, mintalah kepadaku tambahan ilmu. Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah. Sulaiman, kau mau harta, apa jabatan, apa raja, apa ilmu? Nabi Sulaiman nggak pilih raja, nggak pilih harta, nggak pilih kedudukan, tapi Nabi Sulaiman pilih ilmu. Maka karena ia pilih ilmu, dikasih raja, dikasih kaya. Nabi Rasul paling kaya Nabi Sulaiman. Ada yang pengikut Nabi Sulaiman cinta Nabi Rasul yang paling kaya Nabi Sulaiman, tapi ada pengikutnya ini pengen memberi sesuatu. Dia kasih apa itu Nabi Sulaiman? Kata pengikutnya, ya Nabi Allah, istriku masak ayam panggang sebagai tanda cintaku kepadamu. Aku kasih nih untuk dijadikan menu makan siang. Masya Allah, kata Nabi Sulaiman, emang aku lagi pengen makan ayam panggang. Sini.
Nabi Sulaiman makan, itu yang ngasih ayam dibalas oleh Nabi Sulaiman dikasih 3 ekor kambing. Tuh sedekah begitu tuh balasannya. Di luar dugaan, 1 ekor ayam panggang balasannya dari Allah melalui tangan Nabi Sulaiman 3 ekor kambing. Ada yang dengar sahabatnya, kamu dari mana? Bawa kambing 3 dari Nabi Sulaiman. Ah, kamu dikasih? Iya. Emang kamu bawa apa? Ya, aku bawa ayam panggang untuk makan siang. Dikasih kambing. Ini yang dengar temannya datang ke Nabi Sulaiman, bawa sate kambing. Aku dengar ya Nabi Allah sedang makan bersama keluarga, ini sate kambing. Ya Allah, emang aku lagi pengen makan sate kambing. Sebentar, ini buat anak dan istrimu. Kambing dibalas ayam panggang. Karena niatnya udah lain. Kalau niatnya lillahi ta'ala, segala sesuatu itu akan kekal. Makanya dalam ibadah haji Allah pakai kalimat atamma yatimmu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kenapa pakai kalimat atamma yatimmu? Padahal ada kamala yukmilu, akmala yukmilu, sempurna juga. Tapi Allah enggak pakai wa akmilul hajja wal umrata lillah. Kalau pakai akmala dalam kesempurnaan agama, al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agamamu Muhammad. Sudah sempurna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, udah sempurna, jangan diganti-ganti. Ini kadang pakai diganti. Ibadah berdasarkan perintah Allah, puasa berdasarkan perintah Allah. Kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau bulan udah bisa dilihat, maka puasa. Kata Nabi, siapa yang mau berpuasa, lihat dulu bulan. Kalau bulannya kelihatan, puasa, masuk 1 Ramadan. Bukan ditelepon Tuhan. Maka ayatnya pakai al-yauma akmaltu lakum, udah sempurna. Tapi kenapa lempengan ibadah haji wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrohmu. Karena masih ada orang yang berasa belum sempurna, pengen balik lagi. Haji Acep pengen balik lagi, merasa belum sempurna. Saya pengen balik lagi besok 2025. Saya balik sama istri, sama anak, sama cucu, sama mantu, saya ajak semua 2025. Seharusnya saya berangkat 2024. Aturan saya bareng Presiden Anies 2024. Kemarin Uzbekistan menang lawan Indonesia. Gol pemain PSSI 23 dianulir sama wasit. Cuman sedikit doang tuh mata kakinya melewati kaki lawan. Orang ada CCTV-nya. Sekarang saya kenapa ke situ-situ ini ngomongnya. Setelah Allah Ta'ala angkat derajatnya itu manusia, diingatkan lagi oleh Allah, kalla innal insana layatgha. Ingat,
manusia itu kadang melampaui batas, berlebihan. Kenapa berlebihan? Udah keenakan. Dikasih 2 periode, minta 3 periode. Kalla innal insana layat Allah. Ingat, manusia suka berlebihan karena keenakan. Ar-ra'ahus tagna, karena dia lihat seluruh orang yang memiliki kekuatan ekonomi dia udah pegang semua. Jadi itu kadang yang membuat manusia melampaui batas. Maka ketika melampaui batas, ada yang merasa disakiti, hubungan terkendala, silaturahmi terganggu, maka ada halal bihalal, hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada sesama manusia. Maka malam ini pembukaan taklim kita isi dengan tahlil sebagai atibil kalam. Kita perbaiki ucapan lidah kita di malam pertama pembukaan taklim. Kemudian dengan kita halal bihalal di penghujung Syawal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, bisa berlebaran di tahun yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'idal a'yad, a'id alaina al-a'yad birridha wal imdad wal hana wal ghufran. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashyana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.